Baik, selamat siang. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing terkait dengan materi tentang penjaminan mutu internal sebagai sarana dalam usaha mengejar akreditasi internasional. Langsung saja, ini bukan materinya. Materi ini saya peroleh ketika mengikuti eh, workshop perbaikan penjaminan mutu di lingkungan eh, sekolah vokasi di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Adapun judul materi ini adalah perbaikan penjaminan mutu internal sebagai sarana dalam usaha mengejar akreditasi internasional. Materi ini adalah disampaikan oleh Dr. Yudi Cadirin dari IPB University, dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, eh, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM IPB. Langsung saja, nah ini dia eh, Dr. Yudi Cadirin, STP, MAGR. Dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, email yudi@apps.ipb.ac.id, telepon 0821 3160 22270, jabatan Wakil Kepala Advanced Research Laboratory IPB 2018 sampai dengan sekarang, Koordinator Pelatihan SPMI dan AMI PT Pusat Peningkatan Sumber Daya Manusia P2 SDM LPM IPB, Ketua Komite KKNT Fakultas Teknologi Pertanian 2020 sampai sekarang, tim KKNT IPB 2019 sampai sekarang. Aktif sebagai narasumber dan fasilitator penjaminan mutu di beberapa universitas antara lain Poltek SSN, UPN Yogya, UMJ, Untidra Magelang, Unsika Karawang, Univ Pertahanan, FK Unmul, Univ Tadulako, Poltekkes Tanjung Pinang, UIN Wali Songo, IAIN Bukit Tinggi, IAIN Kudus, Unsika, Univ Malik Saleh, Poltek APP, Universitas Presiden, UIN Serang, STT, Muria. Dasar hukum penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, SNDikti. Nah, kemudian ini Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, akreditasi prodi dan PT. Kemudian Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pendirian perubahan pembubaran PTN dan PTS. Kemudian eh, Permendikbud Nomor 754 Tahun 2020 tentang indikator kinerja PTN dan L2 Dikti. Kemudian ada Permen Ristek Dikti nomor 61 tahun 2016 PD Dikti. Kemudian Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 SPM Dikti. Kemudian dasar hukum dari Ban PT, Perban PT nomor 2 tahun 2017 Sistem Akreditasi Nasional Dikti. Kemudian Perban PT nomor 4 tahun 2017 Kebijakan penyusunan instrumen akreditasi. Kemudian Perban PT nomor 3 tahun 2019 Akreditasi Perguruan Tinggi. Kemudian Perban PT nomor 5 tahun 2019 Akreditasi Prodi. Kemudian Perban PT nomor 2 tahun 2020 Instrumen Suplemen Konversi ISK, Instrumen Panduan Pelaksanaan Panduan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi IPPA. Nah, ini sumber tim pengembang SPMI Kemen Kemristek Dikti 2019 modifikasi Februari 2021. Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 pasal 1. Ini mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi IKO IKT. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ataupun SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
Sedangkan sistem penjaminan mutu internal SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 pasal 1. Ini, sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Nah, pangkalan data pendidikan tinggi dari Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Ini sudah diselaraskan dengan Ban PT. Ini menjadi dasar dalam pemantauan PT oleh Ban PT, menjadi dasar dalam klasterisasi PT oleh Dikti. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, SPM Dikti, standar pendidikan tinggi, standar Dikti. Nah, ini ada SPMI, dan ini ada eh, siklusnya seperti ini, dan SPME atau akreditasi. Nah, siklusnya dia seperti ini. Nah, bagaimana dia hubungannya? Hubungannya SPME itu timbal balik antara dengan pangkalan data pendidikan tinggi Perdikti. Nah, sedangkan yang SPME ini juga berhubungan timbal balik dengan pangkalan data pendidikan tinggi Perdikti. Nah, apa ini P? P ini adalah penetapan standar dikti. Nah, dan eh, dia lanjut ke P, pelaksanaan standar dikti. Nah, kemudian lanjut lagi ke yang E, lanjut ke yang E ini, itu adalah evaluasi pelaksanaan standar dikti. Kemudian yang P ini adalah pengendalian pelaksanaan standar dikti. Kemudian yang P ini lagi peningkatan standar dikti. Sedangkan yang SPME untuk akreditasi itu ada yang E itu evaluasi data dan informasi. Kemudian yang P ini adalah penetapan status akreditasi dan peningkatan terakreditasi. Dan yang P ini pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Nah, ini semuanya yang ini SPM Dikti ini berhubungan timbal balik dengan budaya mutu. Apa itu budaya mutu? Pola pikirnya, kemudian pola sikapnya, pola perilaku berdasarkan standar Dikti. Standar mutu pendidikan tinggi. Kriteria penilaian SAN 2017. Nah, bagaimana dia bisnis prosesnya? Itu adalah di sini itu adalah sistem penjaminan mutu internal. Dia berhubungan dengan, kepada ini nomor satu. Ini adalah visi misi tujuan strategi. Nah, dan nomor dua ini adalah tata pamo, tata kelola dan kerjasama. Dan mahasiswa. Kemudian ini sumber daya manusia. Kemudian nomor 5 ini adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Dan 6 ini adalah pendidikan. Yang ketujuh ini adalah penelitian. Yang kedelapan ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ini yang kesembilan adalah luaran dan capaian hasil pendidikan dan hasil penelitian hasil PKM. Dan di sini adalah kepuasan, pemangku kepentingan, dan rekognisi masyarakat. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Ini dia standarnya. Kaizen SPMI. Nah, ini tahap membangun SPMI itu adalah dokumen SPMI. Nah, ini terdiri dari dokumen atau buku kebijakan SPMI, kemudian ada dokumen buku manual SPMI, kemudian dokumen atau buku standar SPMI,
Kemudian ada dokumen buku formulir SPMI. Nah ini kemudian ini lanjut dia ke sini pelaksanaan standar dikti, kemudian evaluasi audit pelaksanaan standar dikti. Ini penilaian pelaksanaan standar dikti, kemudian ini peningkatan standar dikti. Nah, ini berdasarkan Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 pasal 8 ayat 4B. Instrumen SPMI. Instrumen SPMI, standar mutu IPB, contoh ya. Ini ada borang asesmen mutu, ada borang akreditasi, dan PT, kemudian ada checklist self assessment, SW analysis, corrective action plan, ada program kerja, ada sasaran mutu, ada indikator utama. Standar mutu pendidikan tinggi. Nah, ini standar dikti. Kemudian ini ada IKU, SN Dikti, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, IKT, ini adalah standar dikti ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, standar pendidikan nasional, mulai maksud saya, nah, standar nasional pendidikan, ini ada 8 standar. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ada 8 standar, yang itu nomor 1 adalah standar kompetensi dan lulusan. Nah, ini kemudian ada standar isi pembelajaran, ada standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Dan itu selanjutnya adalah standar penelitian, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpas penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar PKM, standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian, standar pelaksanaan PKM, standar sarpas PKM, standar pengelolaan PKM, dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Nah, ini PT, ada unit pengelola program studi. Kemudian ada standar bidang akademik, ada standar, 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 dan standar non-akademik. Nah, standar, 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 dan seterusnya. Kemudian ada standar dikti melampaui SN Dikti. Nah, ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dan ya, maksud saya tadi, ini tadi adalah ruang lingkup untuk IKU. Nah, IKU itu ini ruang lingkupnya, sampai di sini. Nah, selanjutnya adalah IKT standar dikti, ditetapkan perguruan tinggi. Nah, itu ada standar bidang akademik, ini standarnya, standarnya, standar, dan seterusnya, dan standar non akademik, standar, standar, SD, dan standar dikti, melampaui SN Dikti, tetapkan perguruan tinggi, dan SN Dikti, standar minimal Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Indikator kinerja utama, IKU, PTN, dan L2 Dikti. Nomor 1, indikator kinerja utama PTN, persentase lulusan S1 dan program diploma yang berhasil dapat pekerjaan, lanjut studi, atau menjadi wira swasta dengan pendapatan yang cukup. Ini untuk PTPN BH, ini akademiknya 80%. Nah, untuk PTPN BLU
itu akademik yang 80%, vokasi itu 80%, seni budayanya 80%. Nah, untuk PTN Satker itu akademiknya 55%, vokasinya itu 50%, seni budaya itu 50%. Yang nomor dua, ini persentase lulusan S1 dan D4, D3, D2 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus untuk atau meraih prestasi minimal tingkat nasional. Nah, ini untuk PTNBH, akademik itu 30%, untuk PTNBLU, akademiknya itu 30%, vokasinya itu 15%, seni budaya itu 30%. Untuk PTN Sarker itu akademiknya itu 20%, vokasinya itu 10%, seni budaya itu 20%. Tiga, persentase dosen yang berkegiatan terdharma di kampus lain. Di QS 100 berdasarkan ilmu, bekerja dengan sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswanya yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir. PTNBH itu 20%, PTNBLU itu 20%, vokasi itu 20%, seni budayanya 40%, kemudian untuk PTN Sarker, akademik itu 15%, vokasi itu 15%, seni budaya itu 30%. Nomor 4, persentase dosen tetap berkualifikasi S3 memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional dari dunia industri atau dunia kerja. PTNBH itu 40%, PTNBLU itu 40%, vokasinya 40%, seni budaya itu 40%, untuk PTN Satker itu akademik itu 30%, vokasinya itu 30%, seni budaya itu 30%. Nah, yang kelima ini eh, jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat direkognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Nah, ini PTNBH itu 0,15, PTNBLU itu akademik itu 0,15, vokasi itu 0,15, seni budaya itu 0,15, untuk PTN Satker itu akademiknya 0,10, vokasinya itu 0,10, seni budaya itu 0,10. Sedangkan yang nomor 6 itu presentasi prodi S1 dan diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. PTNBH akademiknya itu 50%, untuk PTNBLU akademiknya itu 50%, vokasinya itu 50%, seni budayanya itu 30%, PTN Satker itu akademiknya itu 35%, vokasinya itu 35%, seni budaya 20%. Nomor 7 itu persentase mata kuliah S1 dan diploma yang menggunakan pemecahan kasus case method atau project based learning sebagai bahan sebagai bobot evaluasi. PTNBH itu akademik itu 35%, PTNBLU itu akademik itu 35%, vokasi itu 50%, seni budaya itu 70%, untuk PTN Satker itu akademik 25%, vokasi itu 35%, seni budaya itu 50%. 8, ini adalah persentase prodi S1 dan diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Nah, ini PTNBH itu akademik itu 5%, PTNBLU itu akademik itu 5%, vokasinya itu 5%, seni budaya itu 5%, PTN Sarker itu akademik 2,5%, vokasi itu 2,5%, seni budaya itu 2,5%. Indikator klasterisasi PT Indonesia. Indikator klasterisasi perguruan tinggi Indonesia ini 2019. Nah, ini kriterianya ini input proses output outcome, nomor input 15%, proses itu 25%, output itu 25%, outcome itu 35%. Nah, indikatornya itu
Dosen pendidikan S3, dosen dalam jabatan lektor kepala dan guru besar, kemudian rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, 4 itu jumlah mahasiswa asing, 5 itu jumlah dosen asing, 1 itu akreditasi institusi BAN PT, 2 akreditasi program studi BAN PT, 3 itu pembelajaran daring, 4 itu kerjasama perguruan tinggi, 5 itu kelengkapan laporan PPD Dikti, yang keenam itu kelengkapan laporan PPD Dikti, yang keenam itu laporan keuangan. Kemudian output itu jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen, 2 indeks kinerja penelitian, 3 kinerja kemahasiswaan, 4 jumlah program studi terakreditasi internasional. Kemudian ini ada outcome 35%. Ini kinerja inovasi, 2 lulusan yang memperoleh kerjaan dalam waktu 6 tahun, 3 jumlah citasi per dosen, 4 jumlah paten per dosen, 5 kinerja pengabdian kepada masyarakat. Bobot indikator klasterisasi PT 2020 nomor 1 ini input 20%. Nah, ini dia. Tadi ini dia yang tadi sudah dibacakan sama dengan yang ini, sama dengan ini. Penetapan standar mutu pendidikan tinggi. Nah, ini perumusan standar dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Contoh menetapkan, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur. Ya, contoh memahami dan merasakan. Rumusan standar dikti memenuhi unsur. Ini 1, audience, behavior, competence, degree. Nah, ini contoh rumusan standar dikti. Nah, pimpinan perguruan tinggi, fakultas dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing. A. Harus melakukan rekrutasi pembinaan dan pengembangan dosen tetap. B. Agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 130 dan 145 C paling lambat pada tahun 2017. Terutama standar mutu pendidikan tinggi. Rujukan. Nah, kriteria sangat baik dalam dalam standar penilaian BAN PT skor 4. Standar internal PB mengelompokkan 7 kelompok standar berdasarkan BAN PT. Indikator capaian standar kualitatif atau kuantitatif program studi S1, S2, S3 dan fakultas standar minimal IPB. Penetapan standar mutu pendidikan tinggi. Nah, ini masih sudah sama tadi. Ya. Penetapan standar mutu pendidikan tinggi, rujukan kriteria sangat baik dalam standar penilaian BAN PT skor 4, standar internal PB, pengelompokan 7 standar kelompok standar berdasarkan BAN PT, indikator capaian standar kualitatif kuantitatif, program studi S1, S2, S3 dan fakultas standar minimal IPB. Instrumen SPMI itu adalah manual sistem penjaminan mutu, kebijakan dan pedoman, standar mutu, prosedur operasional baku, sasaran mutu, borang asesmen mutu, checklist self assessment. Instrumen SPMI ini ada diploma, sarjana dan pasca sarjana.
Standar 5 kurikulum pembelajaran. Standar ini 5.1 program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara teori dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi misi tujuan dan sasaran program studi. Indikator capaian 5.1.1 kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap sesuai KKNI serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi misi tujuan dan sasaran program studi. 5.1.2 kurikulum merumuskan capaian pembelajaran program studi sesuai KKNI. 5.1.3 kurikulum mencantumkan matriks kurikulum capaian pembelajaran versus mata kuliah. 5.1.4 seluruh mata kuliah dan praktikum dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 5.1.5 program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 5 tahun sekali dengan melibatkan atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. 5.2 program studi menyelenggarakan proses belajar mengajar yang bermutu dan dapat menjamin pencapaian kompetensi siswa. 5.2.1 presentasi mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas lebih dari 50%. 5.2.2 kegiatan kuliah dan praktikum yang dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar handout, modul, atau penutup kurikulum. 5.2.3 program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasinya. Standar 5 kurikulum pembelajaran. Standar indikator capaian 5.2.4 itu presentasi mata kuliah wajib pilihan program studi S1 yang menerapkan sistem SCL Student Centered Learning minimal 30%. 5.2.5 presentasi mata kuliah yang memanfaatkan sistem LMS Lecture Management System minimal 20%. 5.2.6 kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh 14 kali pertemuan dan sesuai dengan beban kreditnya. 5.2.7 kegiatan praktikum mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh IPB. 5.2.8 program studi menetapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5.2.9 program studi menerapkan mekanisme jaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan. 5.2.10 presentasi dosen di program studi dengan nilai EPWM lebih besar dari 3 lebih dari 10%. 5.2.11 program studi memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian. Standar 5 kurikulum pembelajaran. 5.3 program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. 5.3.1 program studi memiliki mekanisme pembentukan pro dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 5.2 jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen pembimbing akademik maksimal 20 orang. Kemudian 5.3.3 rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester. 5.4 program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa. 5.4.1 program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. 5.4.2 seluruh dosen pembimbing tugas
akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya. 5.4.3 jumlah mahasiswa per dosen, pembimbing utama, tugas akhir maksimal 4 orang per angkatan. 5.4.4 rata-rata jumlah pertemuan atau pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali. 5.4.5 rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan dijadwalkan 2 semester. 5.5 program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. 5.5.1 program studi memiliki program untuk peningkatan suasana akademik. 5.5.2 program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik seperti seminar, simposium, lokal karya, atau bedah buku minimal sekali dalam setahun. Format evaluasi diri. Ini format sasaran mutu SPMI IPB contohnya. Ini sasaran mutu program pendidikan magister. Nah, ini Fakultas Teknologi Pertanian, departemennya ini adalah Teknik Sipil dan Lingkungan, program studinya Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, ini nomor 132.1. Nah, ini kriteria dan dalam standar mutu SPMI IPB. Nah, ini ya. Rasio antara calon mahasiswa yang baru yang ikut seleksi terhadap daya tampung. Nah, ini standar mutu IPB itu lebih besar dari 1,5 banding 1. Baseline TS itu 1, target capaiannya itu TS plus 1, TS plus 2, TS TS plus 3 ini 1, ada TS plus 4 ini 1. Nah, dan seterusnya sampai kepada 1.2 itu nomor 12 ada 35.2 skor akhir dari pendapatan pengguna user lulusan terhadap mutu utama. Nah, ini dia standar mutu IPB itu adalah 30 sampai dengan 36, baseline TS itu 30, TS plus 1 30, ini TS plus 2-nya 30, TS plus 3 30, TS plus 4-nya ini 40. Format evaluasi diri, ini format sasaran mutu SPM IPB, ini ada kriteria standar mutu SPM, ini nomor 1321, rasio antara calon mahasiswa baru yang ikut dalam seleksi terhadap dia tampung itu standar mutu IPB itu 1 banding lebih besar dari 1,5, target capaian per tahun itu 1 banding 1, capaian program studi itu 1 banding 2, hasil evaluasi standar mutu IPB itu terpum terlampaui. Nah, ya. Dan seterusnya sampai kepada persyaratan penguasaan bahasa Inggris atau TOEFL standar mutu ITB itu lebih besar dari atau sama dengan dari 500, target capaiannya itu 500, hanya 500 yang tercapai. Format evaluasi diri, ini format evaluasi diri SPMI Prodi S2 IPB. Ini dia, ini ada nomor standar 1 visi misi tujuan strategi serta strategi pencapaian. Nah, ini kegiatan dan visi misi tujuan sasaran serta program studi memiliki visi misi tujuan dan strategi yang sangat jelas, mesti saling terkait satu sama lain dan melibatkan sivitas akademika, tenaga pendidikan, alumni dan masyarakat. Ini strength-nya, dan Windows-nya, skornya 1, 2, 3. Nah, ini rencana perbaikannya. Format evaluasi diri, ini format rangkuman asesmen SMI, SPMI, Polri, S2, IPB. Nah, ini contohnya.
Standar satu, standar 2, standar 3, standar 4, standar 5, standar 8. Format evaluasi diri. Ini 3.2, efektivitas implementasi sistem rekrutmen calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi terhadap pendaftar terhadap daya tampung, dan proporsi yang diterima dan yang diregistrasi. Nah, ini tahun akademik, ini -1, 2010-2011, daya tampungnya itu ini 8, jumlah calon mahasiswa, ini 9, lulus seleksi, ini 9, jumlah mahasiswa baru dan transfer 9, transfer itu 0, jumlah total mahasiswa bukan transfer 9, transfer itu 0, jumlah lulusan bukan transfer A1 dengan 8, transfernya 0, IPK lulusan mahasiswa transfer minimal 3,46, rata-rata B1 dan 3,9, maksimum 3,9, jumlah mahasiswa WNA ini 0. Nah, ini contohnya seperti ini. Format evaluasi diri. Nah, ini sudah ada webnya sendiri. YP itu punya website untuk SPMI-nya itu. Ini, kemudian ini SPMI ITB, pilih akun sebagai dosen departemen, asesor, asesor PS, program studi, asesor PS. Nah, ini asesor PS, ini asesor PS. Nah, itu masing-masing. Nah, ini keluar, ini menu sistem informasinya, sudah berbentuk web, seperti itu. Format evaluasi diri, ini isi edit detail lesson barang program S2, studi S2. Nah, ini standar 1, standar 2, standar 3, standar 5, standar 6, standar 7. Standar 1 visi misi, tujuan serta pencapaian. Standar 1 kejelasan dan kerealistikan visi misi serta nih ada. Ini 112 program studi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu realistik dan lengkap. Ini ya atau tidak. Ini ada format evaluasi diri. Ini sistem penjaminan mutu internal. Tuh, ini selamat datang di sistem Monef SME Online. Nah, ini submit borang ready checklist. Standar 1, standar 2, standar 3, standar 4, standar 5, standar 6, standar 7. Ini format evaluasi checklist assessment isian borang program studi S1. Nah, ini ada. Ini POB, prosedur operasional baku. Ini pelaksanaan standar mutu. Ini tadi Kaizen SPMI. Ini tahap membangun SPMI, dokumen SPMI. Ini ada dokumen buku kebijakan SPMI, dokumen buku manual SPMI, ini dokumen buku standar SPMI, dokumen buku formulir SPMI. Di sini ada pelaksanaan standar dikti. Ini ada evaluasi pelaksanaan standar dikti. Ini pengendalian pelaksanaan standar dikti. Ini peningkatan standar dikti. Prosedur baku di dalam rangka mendukung capaian standar mutu yang ditetapkan oleh institusi sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan program pendidikan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi sebagai bentuk komitmen dari pimpinan untuk menjalankan organisasi sesuai dengan prosedur yang baku. Prosedur operasional baku POB di tingkat IPB untuk mendukung pencapaian standar mutu POB revisi dari manual mutu IPB POB baru dikembangkan agar dapat mencakup keseluruhan proses kegiatan yang berlangsung di IPB input proses output. Format dibuat standar panduan penyusunan POB, POB di tingkat pusat apabila proses melibatkan lebih dari satu unit, dapat ditambahkan POB di tingkat fakultas, departemen, dan program studi untuk unik di setiap unit kerja. Instrumen SPMI. Nah, ini
POB, ini POB, prosedur operasional baku. Nah, ini ada prosedur operasional baku, juga ada prosedur baku, ini ada prosedur operasional baku, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, POB Sarjana IPB, contoh nih ya, prosedur operasional baku. Nomor, ini satu, nomor revisi, satu, kodenya POB PBS 1 titik strip satu, judul penerimaan mahasiswa baru. Dua, ini satu, kode POB IPB S1, dua, registrasi awal, sampai dengan kepada nomor 22, ini POB PB 122 akreditasi program studi. Nah, POB Sarjana IPB, pembimbing akademik. Contohnya, POB pembimbing akademik, ini fakultas, departemen, pembimbing akademik, mahasiswa. Fakultas itu mulai dari departemen, itu mengumpulkan daftar pembimbing akademik, kemudian lanjut kepada surat tugas pembimbing akademik dan daftar pembimbing akademik. Tuh, itu menerima surat pengakuan akademik dan daftar pembimbing akademik. Tuh, surat tugas pembimbing akademik, daftar pembimbing akademik. Wah, melihat daftar pembimbingan. Tuh. Ini mahasiswa bimbing akademik. Nih, nah, Dr. Yudi melaksanakan bimbingan mahasiswa. Ini ini webnya, dia simak ipb.ac bimbingan akademik indeks, punya web sendiri ya, punya sistem informasi sendiri untuk bimbingan akademik. Ini POB Sarjana IPB, bimbing akademik. Nah, ini bimbing akademiknya Andika Septia Pratama, dari sipil dan lingkungan. Ini persetujuan selesai, statusnya ini persetujuan selesai. Nah, ini contoh Azava Zamira Sayani, desain berbantu komputer CAD, ini disetujui. Nah, ini matematika teknik, ini disetujui. Mekanika fluida dan hidrolika disetujui. Mekanika tanah itu disetujui. Nah, ini ada lagi chat bimbingan Arya Putra Satyo. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Perkenalkan saya Arya Putra, angkatan 56. Saya ingin bertanya apabila saya mengisi persoalan maka harus bagaimana? Terima kasih atas ininya. Nah, ini kan tadi sistem informasi bimbingan akademiknya. Ini nama mahasiswanya. Ini salah satu mahasiswa mata kuliahnya. Dan yang ini adalah chat bimbingan. Nah, ya. Ya, dan ini seperti aplikasinya ada berbasis Android ya. Ini kelihatan ada eh, apa? Baterai ya, ada logo baterai. Ini ada logo WhatsApp, kelihatan nih kayaknya screenshot dan ini merupakan aplikasi berbasis Android. POB Sarjana IPB penyusunan jadwal. Ini POB penyusunan jadwal perkuliahan, Biro Umum, di AEP mulai ini fakultas departemen ini POB Sarjana IPB penilaian prestasi akademik. Nah, tabel 1 penetapan status lanjutan studi mahasiswa. Masa penilaian itu akhir tahun pertama IPK IP ini IPK lebih besar dari 2, ini 1,70 lebih kecil dari IPK lebih kecil dari 2,0. Status kelanjutan studi ini tanpa syarat peringatan dikeluarkan atau DO. Ini IPK lebih kecil dari 1,70. Semester-semester berikutnya itu dalam status tanpa syarat IPK lebih besar dari 2,0, IPK lebih besar dari 2,0 dan IPK lebih besar dari 2,0 ini tanpa syarat peringatan keluarkan atau DO. Nah, ini dalam status peringatan keras. Ini IPK lebih besar dari 0, 2, IPB, ini ini dia.
Perolehan satuan kredit semester minimum berdasarkan lama studi dengan IPK lebih besar lebih kecil sama dengan nol. Lama studi semester itu 4. Ini perolehan SKSIS yang dengan IPK lebih besar dari 0 itu 48. Jika perolehan SKS menunjukkan kurang dari batas minimum, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari PMB. POB sarjana, ya. Ini untuk POB sarjana, ini POB sarjana POB, pengembangan dan penyelenggaraan e-learning. Ini pengembangan dan penyelenggaraan e-learning ini dari dosen, mulai membentuk tim pengembang, merancang, mengembangkan, menggunakan, mengunggah ke LMS. Ini departemen mendaftarkan MK sebagai MK berbasis e-learning. Ini terakhir ini selesai di Direktur AP. Ini dia sistem informasinya news LMS IPB.ac course view. Ini dia new LMS ya. Ini course kategori ada agriculture, ada apa, administration nih IPB News. Dari sini dia. POB sarjana IPB itu ujian. Nah, ini pasangan ujian dan penilaian mata kuliah kehajaran itu syaratnya lebih besar dari 10%. Ini untuk ujian tadi sudah evaluasi pelaksanaan standar mutu, evaluasi cek Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 pasal 5 ayat 2, monitoring evaluasi asesmen penilaian audit mutu internal dan evaluasi diri self assessment report penting AMI oleh tim internal auditor AMI memenuhi syarat ditetapkan oleh PT. Organisasi penjaminan mutu. Nah, rektor, penjaminan mutu, wakil rektor, dekan, kepala LPPM, pelaksana program, ini departemen, pusat, direktorat lainnya, ada program akademik, non-akademik, ini GPM, gugus penjaminan mutu, ketua, wakil, dekan, sek LPPM, PKM, gugus pengendali mutu, ketua, sekdep, sekretaris LPM, dan ini peer group, sekretaris departemen sebagai asesor, ini ada struktur dan hubungan kerja penjaminan mutu IPB. Penjaminan mutu perkuliahan. Nah, monitoring dan evaluasi audit internal, audit mutu internal SPME, audit internal ISO 2015, umpan balik EP PBM. Logical framework pengembangan program studi. Visi dan misi departemen, goal itu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya internasional. Impact-nya itu meningkatnya jumlah lulusan yang bekerja di sektor pangan nasional, internasional, meningkatnya lulusan yang bekerja sebagai wirausahaan. Outputnya peningkatan mutu mahasiswa baru, peningkatan indeks IPK lulusan, peningkatan jumlah mahasiswa asing, peningkatan waktu bekerja pertama nih, peningkatan jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang, peningkatan skor kepuasan terhadap nilai akademik, ini peningkatan jumlah kerjasama nasional dan internasional. Ini tujuan diterapkannya kurikulum sesuai SKK ini, meningkatnya mutu mahasiswa, dihasilkannya lulusan yang bermutu dan berdaya saing, meningkatnya mutu proses pembelajaran, ini meningkatnya sistem pelayanan yang halal dan aksesibel, ini meningkatnya prestasi internasional dosen dan mahasiswa, diterapkannya sistem penjaminan mutu penyelenggaraan akademik. Logical framework pengembangan program studi, kegiatan. Baru masuk tadi kegiatan, terakhir tadi sampai pada tujuan, kemudian kegiatan pengembangan dan implementasi kurikulum secara nasional, penyelenggaraan kegiatan akademik yang bermutu nasional, peningkatan mutu layanan akademik dan sistem informasi paripurna, peningkatan produktivitas dan mutu penelitian dan pengujian pada masyarakat, peningkatan kegiatan promosi, penguatan kemitraan dengan instansi pemerintah atau swasta dalam dan luar negeri. Nah, pengembangan kegiatan mahasiswaan kurikuler dan ekstrakurikuler, implementasi sistem penjaminan mutu internal yang handal, input dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, fasilitas sarana prasarana untuk penyerta dharma, pendanaan dan berbagai sumber pemerintah swasta, jaring lokal, nasional, dan internasional.
Indikator kinerja, komponen kualitas mahasiswa. Indikator kinerja, rasio keketatan pelamar, kemudian persen mahasiswa dengan skor TOEFL lebih besar 450, jumlah mahasiswa asing, jumlah mahasiswa mengikuti studi exchange, kualitas lulusan, rata-rata IPK lulusan, persen lulusan dengan IPK lebih besar 3,0, persen lulusan dengan skor TOEFL 450, lama tunggu memperoleh pekerjaan pertama, persentase lulusan bekerja sesuai bidang, persentase lulusan menjadi wirausahaan, kualitas SDM, gitu. Persentase dengan dosen bergelar S3, persentase dosen guru besar, persentase dosen bersertifikasi, persentase dosen anggota himpunan profesi, persentase tendik bersertifikat kompetensi, persentase tendik minimal D3. Indikator kinerja 2, ini komponen kualitas proses pembelajaran. Indikator kinerja, persen mata kuliah menerapkan SCL, persen mata kuliah berbahasa Inggris, persen mata kuliah memanfaatkan e-learning, persen dosen dengan skor EPBM lebih besar 3,0, kualitas penelitian, jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, jumlah penelitian yang didanai, jumlah kerjasama penelitian nasional dan internasional, jumlah paten yang didaftarkan, persen dosen yang terlibat penelitian yang didanai. Kualitas PPM, jumlah penelitian yang diadopsi masyarakat, jumlah mitra kerjasama PPM, jumlah kegiatan PPM. Kualitas pembelajaran, ini jumlah textbook terbaru, jumlah jurnal ilmiah nasional dan internasional, kualitas layanan, ini rata-rata skor kepuasan akademik. Program kerja, ini contoh rencana kegiatan, ini penyelenggaraan program beasiswa dan penguatan jejaring dengan alumni. Ini rincian penguatan jejaring dengan alumni dan hubungan alumni untuk pemberian mahasiswa kepada mahasiswa kurang mampu. Pengembangan student mobility program untuk meningkatkan exposure khususnya ke lingkungan internasional dan mendorong mahasiswa asing untuk kuliah di ITB. Ini Student Exchange Program, AIMS, program Summer School, UVJ, Erasmus Mundus, dan sebagainya. Terus tadi, survei lulusan baru, fresh graduate, 6-6 bulan, survei lulusan lebih besar 2 tahun, survei pengguna lulusan. Tentang jalan pengembangan program studi menuju akreditasi atau sertifikasi internasional. Konsep dasar akreditasi atau sertifikasi internasional. Akreditasi pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang sebagai hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat atau kriteria mutu yang diterapkan. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan dan bukan kepada lulusan. Sertifikasi memenuhi kriteria kelulusan dan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kriteria atau standar yang ditetapkan oleh suatu badan internasional. Konsep dasar akreditasi atau sertifikasi internasional. Validasi, proses pembuktian penggunaan metode yang tepat untuk memastikan tiap bahan, proses prosedur, kegiatan sistem perlengkapan atau mekanisme yang dilakukan pada lembaga sehingga hasil dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang direncanakan. Asesmen, proses pengumpulan dan analisis data informasi secara sistemik sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga secara berkelanjutan. Surveillance, indikasi aktivitas pengawasan berkala yang berupa pengumpulan dan analisis data dan informasi secara terus-menerus, periodik, dan sistematis untuk memastikan standar kriteria dipenuhi secara berkelanjutan atau bagian dari proses reakreditasi. Konsep dasar akreditasi sertifikasi internasional. Kriteria substansi indikator badan akreditasi telah menunjukkan pengukuran berbasis outcome based education or evaluation. Badan akreditasi telah menunjukkan perhatian yang besar pada aspek scholarship, kewibawaan dan nilai kerja kesarjanaan. Badan akreditasi telah mengembangkan standar, syarat, dan prosedur terhadap proses pendidikan dan pembelajaran secara komprehensif. Kelembagaan badan akreditasi telah menunjukkan rekam jejak
keterterimaan yang luas oleh badan akreditasi lain, interrecognition. Badan akreditasi menunjukkan good governance yang ditujukan dengan struktur organisasi yang independen dan menghindari konflik of interest, reputasi, dan kematangan. Badan akreditasi telah menunjukkan kehadiran presence dan keterterimaan dalam lingkup global atau minimal regional. Badan akreditasi telah menunjukkan usia yang matang. Dua lampiran daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud. Ini adalah lembaga akreditasi yang terdaftar dalam persetujuan internasional. Persetujuan internasional. Nah, ini untuk bidang teknik itu ada di nomor 4. Ini Washington Court. Ini contoh lembaga yang diakui itu adalah ABET, JABI, dan IABE. Untuk ini teknologi teknik itu ada Sydney Accord, itu ada ABET, ECUC. Kemudian ada arsitektur ini Canberra Accord, ini KABE, dan APB. Ini lembaga akreditasi yang tidak terdaftar dalam persetujuan internasional. Itu ada banyak nih. Contoh isian kriteria akreditasi internasional. Lembaga, ini ABET, substansinya itu adalah OB, asesmen terhadap 11 student outcome, ini scholarship in academic staff quality, prosesnya ini kurikulum, delivery method. Nah, ini untuk kelembagaan itu inter recognition, ini Washington Accord, ini good governance, itu struktur independen dan tidak ada conflict of interest, presensinya itu reputasi presensi global kematangan itu berdiri sejak 1932. Seterusnya sampai kepada RTPI, ada beberapa substansinya itu adalah OB, scholarship, proses, ada kelembagaan dan reputasi. Ini untuk yang RTPI ini inter recognition itu berbasis di UK, anggota dari 7 negara organisasi perencanaan global. Ini proses rekognisi atau pengakuan internasional. Tahap 1 itu persetujuan menuju akreditasi sertifikasi internasional. Nomor 2 itu tahap proses akreditasi sertifikasi. 3, tahap pasca akreditasi sertifikasi pemeliharaan. Tahap persiapan menuju akreditasi sertifikasi. Sertifikasi. Nomor 1, ini adopsi outcome based learning based education OB. Nomor 2 itu memodifikasi SPMI yang sesuai dengan paradigma OB. 3 itu melakukan evaluasi kondisi awal program studi yang melakukan asesmen kecukupan readiness. Nah, ini. Proses rekomendasi pengakuan internasional. 1, tahap persiapan menuju akreditasi sertifikasi internasional. 2, tahap proses akreditasi sertifikasi. 3, tahap pasca akreditasi sertifikasi pemeliharaan. Tahap menuju persiapan menuju akreditasi sertifikasi. 1, ini adopsi outcome based education atau OB. Nomor 2, modifikasi SPMI yang sesuai dengan paradigma OB. Nomor 3, melakukan evaluasi kondisi awal program studi. Nomor 4, melakukan asesmen kecukupan readiness kriteria. Tahap persiapan menuju akreditasi sertifikasi.
satu itu pendaftaran formal ke Board of Accreditation to Certification. Pengajuan dokumen akreditasi. Ini nomor tiga, visitasi atau asesmen lapangan. Nomor empat itu penentuan hasil akreditasi sertifikasi. Tahap persiapan menuju akreditasi sertifikasi. Nomor satu, melakukan pelaporan kinerja tahunan annual report. Ini nomor dua itu melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Nomor tiga itu adalah ikut serta menyebarluaskan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi lain yang sebidang. Definisi UB, Outcomes Based Education adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang dapat didapat mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. Tahapan merancang kurikulum OB, merumuskan program educational objective PO atau tujuan prodi, merumuskan program learning outcomes PLO, capaian lulusan. Ini menyusun kurikulum, asesmen capaian lulusan program learning outcomes atau PLO. Ini pelaksanaan OB, perumusan kompetensi lulusan. Ini kompetensi lulusan, deskriptor, ini sesuai level kakak ini. Learning outcomes PS, ini sesuai level kakak ini. Learning outcomes mata kuliah itu matriks LO versus MK. Ini silabus mata kuliah, rancangan pembelajaran, perangkat evaluasi, rubrik penilaian. Ragam perangkat penilaian. Ranah, ini kognitif, perangkat penilaian, ujian tertulis, tertulis, laporan, makalah, exit test, project report, psikomotorik, ujian praktek, standarized test, presentasi oral, membuat model. Efektif adalah partisipasi kelas penilaian teman sejawat. Ragam perangkat penilaian, case ITP. Nah, ini kode ITP itu 200 kuis, pre-lab kuis, tugas, ujian tertulis, UTS, UAS, makalah, grup, individu, presentasi oral, grup, individu, laporan lab, grup, individu, presentasi kelas, standar tes, ujian lisan, project report, grup, individu. Ya, contoh soal ujian, contoh soal ujian, yang mata kuliah ATP, lalu kimia pangan, ini koordinator, Prof. Dr. Insinyur Hani dia MGR. Nah, itu. Ujian yang Anda ikuti dalam menguji tujuan pelajaran mata kuliah ini berikut. Ini Learning Outcome Description. Nah, itu apply. Ini ada LO-nya. Bagian satu, pilihan satu, jawaban yang benar adalah 75 soal. Nih, contoh soal ujian. Ini adalah LO Learning Outcome 9. Nah, 9 itu Learning 9 itu, ini LO 9-nya ini tadi. Ini LO 9 tuh incorporate and just the principle of food chemistry in practitioner application. Nah, itu ini adalah stabilitas minyak yang digunakan dalam proses penggorengan ditentukan oleh minyak asam lemak penyusunnya, di mana semakin banyak mengandung ikatan rangkap minyak makin mudah mengalami kerusakan oleh panas. Berikut adalah komposisi asam lemak dari berbagai jenis minyak. Nah, ini jenis minyaknya A, B, C. Bila Anda membutuhkan minyak yang memiliki stabilitas panas yang tinggi, minyak mana yang akan Anda pilih? Nah, ini jawaban ini nilainya 5. Ini ada B, minyak B, arsin saja, C, minyak D, alasannya apa? Nah, evaluasi proses pembelajaran.
proses pembelajaran. Hasil pembelajaran mahasiswa harus dievaluasi. Yang penting evaluasi capaian CLO bukan nilai akhir. Melakukan analisis detail soal, mengidentifikasi soal mana yang mayoritas dijawab benar salah oleh mahasiswa, mengevaluasi kualitas soal, masukan untuk perbaikan di tingkat mata kuliah, perbaikan bahan ajar, perbaikan metode pembelajaran, perbaikan kualitas soal. Contoh evaluasi ujian. Persen menjawab benar, ini nomor soalnya. Ini persen menjawab benar, ini jumlah siswa. Contoh mapping assessment tools untuk mengevaluasi learning outcomes ranah kompetensi kecakapan hidup, case ETP. Ini learning outcomes-nya. Ini, ini V1 mampu mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan secara formal dalam berbagai bentuk, mengkomunikasikan masalah teknis dan non-teknis dengan baik. Ini assessment tools-nya, ujian lisan, ini presentasi oral individu, presentasi oral grup, ini project report individu, ini makalah individu. Nah, ini 62, mampu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi dakarnya, melihat berbagai alternatif pemecahan masalah, dan merekomendasikan alternatif strategi pemecahan terbaik. Project report individu. Makalah individu, ujian oral, project report grup, makalah grup. Untuk evaluasi ujian. Contoh mapping assessment tools untuk mengevaluasi learning outcome seranah kecakapan, potensi kecakapan hidup. Learning outcome itu V1 mampu mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan secara formal dalam bentuk mengkomunikasikan masalah teknis dan non-teknis dengan baik. Ya, assessment tools-nya ini ujian tools, presentasi oral individu, presentasi oral grup, project report individu, makalah individu, project report individu. Nah, evaluasi perkembangan tingkat kepercayaan diri mahasiswa self assessment case ITP. Ini kuesioner capaian pembelajaran learning outcome program studi. Ini tunjuk program studi teknologi pangan menetapkan 48 capaian pembelajaran learning outcomes yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa setelah menyelesaikan studinya. Mahasiswa menilai sendiri kemampuan belajar supaya belajar secara periodik, internalisasi pemahaman learning outcomes, early warning bagi program studi untuk tindakan koreksi terhadap aspek LO yang dinilai rendah sebagai dasar untuk penerbitan SKPI. Self-confidence level of food technology graduates in their core. Competencies and success skill based on survey in 2018 N971. Ini area kompetensisnya, food science kompetensis, ada success skills, oral and writing communication skill, professional skills, team working, interaction skill, organizational skill, leadership, self-confidence, and work under pressure. Nah, ini time management, project management, ability to handle multiple tasks and pressure. Oh, iya. Nomor satu ini not confident, nomor dua ini less confident, tiga not sure, empat confident, lima more confident, enam very confident. Oke, demikian. Terima kasih. Ah, Sudah selesai materi terkait tentang perbaikan penyebaran mutu internal sebagai sarana dalam usaha mengejar akreditasi internasional. Terima kasih. Selamat siang.